Oke, kali ini saya akan demokan bagaimana cara untuk EPROM programming menggunakan Xtool X100 Pro 2 ya. Ini kita gunakan EPROM adapter. Ini ada chargernya. Oke. Kita colok dulu chargernya. Ya. Oke. Ini kita buka. Boleh dibuka, boleh tidak ya. Oke, ini kita colok di sini. Ya. Boleh dikencangkan. Oke. Ini ada colokan untuk ke adaptor, nanti adaptor ini colok ke sini ya. Sedangkan ujung yang satunya lagi ini masuk ke dalam EPROM. Ya. EPROM dan ini ya, PCB untuk meletakkan chip ya. Anda juga bisa gunakan ya penjepit yang SOIC ya, SOIC 8 ya. SOIC 8. Jadi kalau pakai SOIC 8 tinggal tancap ke sini nih. Ya kan? Tinggal tancap ke sini, kemudian udah tinggal dijepit, jadi nggak usah dilepas soldernya, IC-nya. Oke. Ini seperti ini konfigurasinya. Ya, kelihatan ya. Oke. Ini konfigurasinya, kabel ini menuju ke EPROM adaptor ya. Oke. Kemudian kita colok. Ini kita colok. Oke. Xtool-nya hidup. Ya. Oke. Kita ini nyala ya. Ini ada lampu indikatornya nyala. Warna biru ya. Oke. Kita masuk ke EPROM. Oke, ada apa aja di dalam EPROM programming ini? Ini untuk pertama kali aja dia akan update firmware ya, dia akan update firmware-nya. Nah, ini. Oke. Firmware update successful. Ini hanya sekali aja, biasanya kalau ada updatean, kalau tidak ada updatean tidak akan menjalankan aplikasi ini ya. Ini ada read pin code, jadi ada beberapa mobil pin code-nya itu kita bisa ambil dari ECU atau Imobok kita untuk membaca pin code ya. Ini beberapa mobil untuk baca read pin code-nya. Audi ya. Kembali lagi. Ya. Dashboard. Ya, ini untuk membaca pin code. Ini baterai secara manual ya. Kalau tidak ada di dalam aplikasi berarti kita gunakan namanya EPROM programming. Ya, ini kita nggak perlu. Ini juga tidak ada Mazda. Ya, 323 8C chip. Oke, mobilnya nggak ada. Nggak ada. Mitsubishi Wingwood nggak ada. Ini juga tidak ada. Peugeot ada. Ya, Porsche ya. VW oke ya. Ini untuk membaca pin code ya. Selain membaca pin code ada apa lagi di dalamnya? Itu ada 3. Ada yang namanya data initialization dan EEPROM program. Oke, apa sih itu tentang data initialization? Kita lihat.
Oke. Data initialization ini adalah untuk mereset imobok yang ada di dalam mobil Pero 2 ataupun kita di sini mobil-mobil Pero 2 itu yang ada Daihatsu Sirion sama Toyota Agya ya. Pero 2 Axia dan Pero 2 Myvi. Oke. Dan ini untuk Toyota. Ya. Oke, kita lihat Pero 2. Ya. Ini Pero 2 immobilizer initialization ya. Artinya ini Myvi tipe A, Myvi tipe A, Avanza Dot, Myvi tipe DH, Myvi tipe GDH. Ini bisa dilihat dari kunci. Kunci ya, gambar kunci di batang kuncinya itu ada tulisan huruf A, huruf DH atau huruf G ya. Kalau Myvi tipe A berarti itu tipe chipnya tipe chip ID 49A ya. Itu kita sudah bisa untuk mereset imoboknya ya, mereset data untuk hilang semua kuncinya. Ini dilakukan hanya untuk hilang semua kunci ya. Ya, ini. Nah, ini untuk Pero 2. Untuk Toyota ada dua, ada immobilizer, ada smart key ya. Nah, ini Vios yang tipe G ya kan, terus Camry tipenya G, RAV4 tipenya G, tipe chipnya G ya. Other immobilizer with G. Jadi kalau misalnya nggak tembus di dalam menggunakan OBD2, kita gunakan yang namanya EEPROM adapter. Ini berarti chipnya kita copot ya. Oke, dan tipe 4C chip. Ya. Ini hanya untuk mereset inisialisasi. Jadi setelah direset, ikuti petunjuk yang ada di dalam Xtool ini. Nanti dia suruh kita diamkan kunci. Kalau kita punya berapa kunci, kunci master atau kunci slave. Ya, ini kita bisa help, ya kan? Nah, ini kita bisa baca petunjuk yang setelah data di initialization. Ya, ini tipe-tipenya. Oke. Ya. Sama ini juga. Ini adalah petunjuknya bagaimana caranya setelah data di initialization ya. Oke. Sama. Ya. Untuk Toyota immobilization ya, immobilizer. Nah, yang ini adalah untuk yang smart key. Ya, untuk smart key. Ya, ini untuk smart key. Smart key hilang semua kunci ya. Nah, ini Lexus. Ya. Nah, ini hubnya. Oke. Oke. Ini untuk Toyota. Jadi yang untuk data initialization itu adalah untuk mereset imobok atau mereset immobilizer. Immobilizer. Jadi di Toyota berbeda-beda, ada yang menggunakan imobok, berarti imoboknya yang harus direset. Ada juga yang tidak menggunakan imobok tetapi ada di dalam ECU, berarti ECU-nya yang harus direset. Ya. Kemudian ini ada EEPROM program. EEPROM program ini berdasarkan tipe chip, ada yang 24C, 25C, 93C, 95C. Biasanya ini hanya untuk read sama write. Artinya apa? Oke. Ini
tipe-tipe chipnya, tipe-tipe IC, sorry. Ini tipe-tipe IC, ya. Kita bisa read EPROM data, write EPROM data, sama EPROM data recovery. Recovery itu membalikan data ke seperti aslinya, ya. Jadi kalau bisa nggak untuk adjust odometer menggunakan EPROM programming? Bisa jawabannya. Kalau dia tahu ngerti IC-nya, IC tipe berapa, dan posisi ada di mana posisi kilometer itu. Berarti kita tinggal read and write. Ya, read and write. Untuk pengolahannya tetap tidak bisa secara otomatis, harus manual. Dengan di laptop datanya kita ubah, ya kan? Kita ambil datanya dari speedometer, kita ubah, kemudian kita tulis lagi. Nah, ini terlalu sulit, ya, harus mengerti. Kalau dibilang, makanya saya bilang bisa gak untuk adjust odometer? Ya saya bilang tidak bisa semua mobil, hanya mobil-mobil tertentu saja, ya, hanya untuk mobil-mobil tertentu saja yang adjust odometer berdasar melalui OBD2. Saya tidak sarankan untuk EPROM menggunakan EPROM programming untuk adjust odometer, karena kalau Anda tidak punya skill, terlalu riskan sekali, resikonya terlalu berat. Oke. Ini untuk EPROM programming, ya. Ini tipe 95. Nah. Ini tipe berdasarkan IC, ya. Anda harus sama karena beda-beda IC, biasanya tempat penyimpanannya tipe berbeda, kapasitas penyimpanannya pun berbeda. Anda harus jelas, voltasenya juga jangan sampai salah. Karena kalau voltasenya salah, nanti ya dialiri arus malah jadi rusak itu IC. Oke. Untuk EPROM programming selesai saat ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di share dan di klik subscribe untuk melihat video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.